Kantor Polisi Pusat, ruang penahanan sementara. Didorong oleh dua petugas polisi, Zilong dan Martis memasuki ruang tahanan. Mereka dengan cepat bertukar pandang, merasa sedikit kecewa di hati mereka. Mereka mengira bos meminta mereka untuk berurusan dengan karakter yang lebih kuat, tapi tanpa diduga, ternyata itu adalah siswa yang berkulit putih dan lembut. Ini benar-benar hati yang jahat. Eren melirik Zilong dan Martis. Tatapan dingin melintas di matanya, dia tidak menyangka bahwa dia baru saja membuat Master Muay Thai gila. Segera dua orang dikirim lagi. Keduanya lebih kuat dari Master Muay Thai, tapi mereka hanya berada pada tahap akhir kekuatan internal dan mereka tidak lebih dari semut di matanya. Nak, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin dipukuli? Martis mengangkat alisnya, menatap Eren dan berteriak. Eren mengabaikan mereka, cahaya aneh melintas di matanya. Kemudian, mata keduanya tiba-tiba menjadi tumpul. Di saat berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain dan bertarung bersama. Keduanya menyerang sangat keras dan mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghindar. Untuk beberapa saat, suara baku hantam terdengar terus-menerus. Petugas polisi yang telah memperhatikan situasi datang dengan tergesa-gesa. Hentikan, kalian berdua. Sayangnya, keduanya menutup telinga terhadap teriakan petugas polisi dan perkelahian menjadi semakin intens. Brengsek! Petugas polisi membuka pintu ruang tahanan dan menyerbu masuk dengan tongkat listrik, namun pada saat ini, keduanya yang sedang berkerumun tiba-tiba menyerbu ke arah keempat petugas polisi tersebut dalam pemahaman diam-diam. Bang, 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 bang. Keempat petugas polisi itu semuanya pingsan dan untuk beberapa saat, keduanya bertengkar lagi. Setelah beberapa menit, keduanya menggunakan tangan berat mereka pada saat yang sama untuk membunuh satu sama lain, disertai dengan hantaman keras, keduanya dikeluarkan secara terpisah dan jatuh ke sudut ruang tahanan, tapi mereka tidak dapat bangun dan pingsan. Eren mengabaikan ini, memikirkan bagaimana membalas dendam pada orang-orang di balik insiden ini. Dia tidak peduli dengan semut-semut ini, tapi karena mereka ingin mengejarnya, jadi jangan salahkan dia jika bersikap kasar. Karena petugas polisi yang menjaga sel semuanya dalam keadaan pingsan, apa yang terjadi di sini tidak diketahui oleh siapapun. Waktu berlalu dengan lambat. Mata Eren tiba-tiba tertuju pada Zilong dan Martis yang linglung dan dengan pikiran spiritualnya dengan cepat menyapu tubuh mereka, dia tidak dapat menahan keterkejutannya, mereka semua adalah tubuh suci bela diri sejati yang langka. Tubuh suci bela diri sejati yang langka adalah jenis tubuh yang istimewa, dia telah melihatnya sekali dalam 100 reinkarnasi, tubuh suci bela diri sejati itu sebenarnya mengandalkan rahasia bela diri untuk memasuki ajaran tanpa pelatihan abadi. Dia pernah melihat bahwa orang suci bela diri sejati memasuki ajaran dengan mengandalkan rahasia seni bela diri dan ramuan emas, meskipun tidak memiliki teknik pelatihan abadi. Orang suci bela diri sejati itu juga tidak asing lagi bagi orang-orang modern, karena Tai Chi yang diciptakannya sekarang dipraktikkan oleh banyak orang tua sebagai latihan kebugaran. Tubuh suci bela diri sejati memiliki dua efek utama. Pertama, pertahanan fisiknya kuat dan kedua, ketahanannya tinggi. Di bawah teknik penipuannya sebelumnya, kedua orang ini sama-sama terluka dalam pertarungan, tidak tahu berapa banyak tulang di tubuh mereka yang patah, tapi hanya dalam waktu setengah jam, luka kecil mereka telah sembuh dan yang lebih serius mungkin akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Dengan pikiran di benaknya, Eren langsung memotong kamera di ruang tahanan dengan pikiran spiritualnya, lalu mengangkat tangannya dan menunjukkan dua jari, dua sinar cahaya keemasan ditembakkan ke keduanya, kemudian Zilong dan Martis bangun bersama. Pada saat yang sama, mereka juga mengingat adegan di mana mereka saling menyerang seolah mereka disihir. Itu kamu, apakah kamu yang melakukan ini? Tiba-tiba, Martis menunjuk ke arah Eren dan bertanya dengan sedikit kepanikan di matanya. Ini aku. Eren mengangguk dan bangkit perlahan. Kamu manusia atau hantu? Zilong juga berkata dengan wajah pucat, pemandangan barusan terlalu menakutkan, mereka benar-benar berada dalam penghalang setan, pikiran dan tubuh mereka tidak dapat dikendalikan, jika pihak lain ingin membunuh mereka, mereka hanya perlu mengendalikan mereka lagi. Katakan padaku, siapa kalian dan siapa yang mengutus kalian? Eren bertanya dengan ringan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Kata Zilong dengan mata berbinar. Kamu yakin ingin berbohong? Wajah Eren sedikit menggelap. Apakah kamu mengatakannya sendiri, atau aku menggunakan cara untuk mengatakannya?
Berhenti, aku akan mengatakan, kata Martis. Martis, Zilong mengingatkan dengan wajah dingin. Zilong, apakah menurutmu dia tidak akan tahu jika kita tidak memberitahunya? Martis berkata tanpa daya. Segera, Zilong juga terdiam, dia menjadi semakin takut pada Eren di dalam hatinya. Selanjutnya, Martis dengan cepat mengaku tanpa menyembunyikan apapun. Tiba-tiba, Eren mengangkat tangannya dan menunjukkan dua jari, dua cahaya emas langsung menuju ke tubuh kedua orang itu. Mereka secara tidak sadar ingin menghindar, tapi mereka terluka dan cahaya keemasan itu terlalu cepat untuk dihindari. Tepat ketika keduanya mengira mereka akan dibungkam, cahaya keemasan yang ditembakkan ke tubuh mereka berubah menjadi bola arus hangat dan dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh mereka. Beberapa menit kemudian, keduanya berdiri dari tanah, pulih dari semua cedera. Segera, keduanya saling memandang, lalu berlutut di depan Eren dan berkata serempak, "Guru, terimalah kami sebagai murid." Melihat ini, senyuman muncul di sudut mulut Eren. Dua orang ini tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, mereka juga tidak bodoh. Eren berkata, "Aku akan menerima kalian sebagai murid magang untuk saat ini. Jika ingin menjadi murid sejati, itu tergantung pada kinerja kalian." "Guru, terimalah penghormatan murid." Keduanya berteriak dan bersujud serempak lagi. "Bangun dan bawa aku ke Grenda," kata Eren. Mendengar ini, keduanya ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Zilong berkata, "Guru, jika kita pergi seperti ini, kita akan menjadi buron." "Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya sendiri." Eren melambaikan tangannya dengan tidak setuju, kemudian pikiran spiritualnya melonjak, menutupi seluruh kantor polisi, menghapus ingatan yang relevan dari beberapa orang dan menghancurkan semua bagian internal komputer. Menarik pikiran spiritualnya, Eren melangkah menuju ruang tahanan. Zilong dan Martis mengertakkan gigi dan mengikutinya keluar. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa mereka bertemu dengan beberapa polisi di sepanjang jalan keluar dari kantor polisi, tapi polisi tersebut tampaknya menganggap mereka sebagai udara dan tidak dapat melihat mereka sama sekali. Untuk sesaat, mereka berdua kagum dan bersemangat. Pria muda di depan mereka sepertinya mampu melakukan sesuatu di luar imajinasi. Setengah jam kemudian, dipimpin oleh Zilong dan Martis, Eren datang ke tempat tinggal Grenda. Grenda garang di permukaan, tapi dia sebenarnya cukup takut mati. Ada lebih dari 10 adik laki-laki yang menjaga tempat tinggalnya dan ada beberapa senjata di antara mereka. Tapi yang mengejutkan Zilong dan Martis adalah bahwa semua adik laki-laki ini pingsan secara aneh sebelum mereka bisa bersuara. "Siapa kamu?" Di dalam ruangan, ekspresi terkejut melintas di wajah Grenda saat dia melihat Eren datang dengan anggun. Pada saat yang sama, dia membuka laci dan mengeluarkan pistol dari dalamnya. Dengan pistol di tangannya, Grenda menjadi lebih berani dan berkata sambil mencibir, "Nak, siapa kamu? Katakan padaku. Siapa yang menyuruhmu?" Eren bertanya, mengabaikan pistolnya sama sekali. "Sial, aku yang bertanya padamu, bukan kamu yang bertanya padaku." Grenda sangat marah, membidik betis Eren dengan satu tembakan. "Bos, jangan!" Zilong dan Martis berteriak. Bang, pistolnya meledak. Sebuah peluru melesat melintasi kehampaan dengan kecepatan tinggi menuju betis Eren, tapi pada saat ini, tirai cahaya keemasan pucat tiba-tiba muncul di depan Eren, peluru mendarat di atasnya, mengeluarkan suara ding dan memantul ke samping. Melihat pemandangan ini, Grenda jatuh ke dalam keadaan lingkung, kemudian dia menarik pelatuknya dengan keras, diikuti dengan tembakan beruntun. Grenda tidak berhenti menarik pelatuknya sampai peluru di pistolnya habis. Tetapi semua peluru yang dia tembakan dipantulkan oleh tirai tipis di depan Eren, jadi sampai sekarang Eren tidak terluka. Untuk sesaat, Grenda, Zilong serta Martis juga tertegun. Saat berikutnya, sosok Grenda tiba-tiba melompat ke jendela, berniat untuk melarikan diri, tapi pada saat ini, tirai tipis di depan Eren menyebar. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraihnya dari udara tipis. "Wos!" Grenda yang hendak melarikan diri ke jendela, terbang mundur sambil berseru, lalu jatuh di depan Eren. "Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Eren menginjaknya, membuat Grenda sesak napas. Dia memiliki ilusi bahwa yang menginjaknya bukanlah kaki, melainkan gunung, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. "Jika kamu punya nyali, bunuh aku!" Grenda berteriak. "Aku tidak tahu bagaimana bersikap."
Eren berkata dengan ringan, lalu sebuah kekuatan ditembakkan dari telapak kakinya, ditembakkan ke tubuh Grenda, mengalir ke lengannya dan langsung menghancurkan seluruh tulang lengannya berkeping-keping. Ah! Grenda menjerit kesakitan, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Melihat ini, Zilong dan Martis tidak tega, sejujurnya. Grenda memperlakukan mereka dengan baik. Bos, jangan menolak, beritahu guru dengan cepat, jika tidak, kamu hanya akan lebih menderita. Zilong membujuk. Ah, kalian berdua berani mengkhianatiku, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskan kalian. Grenda berteriak dengan ekspresi ganas, menatap Zilong dan Martis dengan mata penuh kebencian dan dendam. Menjadi hantu? Itu sama bahkan jika kamu menjadi hantu. Eren tersenyum dengan jijik dan semburan cakra sejati lainnya menembus ke dalam tubuh Grenda, menghancurkan tulang lengannya yang lain. Menjerit, Grenda langsung pingsan. Namun, di bawah cakra energi sejati Eren, Grenda dengan cepat sadar kembali. Bajingan, jika kamu berani, bunuh aku. Teriak Grenda. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Sedikit kebosanan muncul di mata Eren, pada saat yang sama, cahaya aneh muncul di matanya, saat berikutnya, mata Grenda menjadi kosong dan di bawah pertanyaan Eren. Dia menjelaskan semuanya. Melihat pemandangan ini, baik Zilong maupun Martis merasa gemetar, bahkan ada pertanyaan, apakah pemuda di depan mereka ini dewa? Dengan metode seperti itu, siapa yang bisa menyembunyikan rahasia darinya? Ayo pergi. Eren keluar dari ruangan, Zilong dan Martis merasa lega karena Eren tidak membunuh Grenda. Jika dia benar-benar ingin membunuh Grenda, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengendarai mobil Grenda dan langsung pergi ke Repulse Bay. Hampir 1 jam kemudian, mobil tiba di depan Villa Zulkari. Zilong yang sedang mengemudi mengingatkan, "Tuan, sudah sampai." "Langsung masuk," kata Eren dengan tenang. Zilong menunjukkan ekspresi sulit, mengetahui bahwa Villa Zulkari memiliki 2 gerbang besi besar, dia tidak yakin bisa menabraknya. Tapi pada saat ini, penjaga pintu membukakan pintu atas inisiatifnya sendiri. Oleh karena itu, Zilong dengan cepat melepas pedal gas dan mengemudikan mobil ke dalam villa. Saat ini, waktu sudah lewat jam 11 tengah malam. Ada beberapa penjaga yang berpatroli di villa. Sebuah mobil aneh masuk segera menarik perhatian para penjaga yang berpatroli dan bergegas menuju sisi ini satu demi satu. Mobil berhenti, Martis dengan cepat keluar dari mobil dan membuka pintu belakang untuk Eren. Dengan senyum menyanjung di wajahnya, "Guru, tolong keluar dari mobil." "Siapa kalian? Ini adalah wilayah pribadi, untuk apa kalian menerobos masuk?" Penjaga keamanan yang memimpin melirik Eren dan yang lainnya dengan waspada dan bertanya. "Manakah dari matamu yang melihat bahwa kami menerobos masuk? Kami masuk dengan bermartabat, oke?" Martis memandangi sekelompok penjaga keamanan dengan jijik dan berkata dengan bangga, tapi diam-diam berkata dalam hatinya, "Ini benar-benar tempat tinggal bangsawan, terlalu megah." "Turun." Pemimpin tim keamanan melambaikan tangannya, lebih dari selusin penjaga keamanan dengan tongkat karet bergegas menuju Eren dan yang lainnya. "Guru, serahkan ayam-ayam lemah ini kepada kami berdua." Berteriak, Martis bergegas keluar dan memukul 2 orang dengan tinjunya. Dia melemparkan mereka berdua ke udara. Zilong juga tidak lambat, terbang di tempatnya, menyapu kakinya yang panjang. Segera 2 penjaga keamanan terbang menjauh. Di bawah serangan mereka berdua, lebih dari selusin penjaga keamanan terlempar ke tanah, bahkan tidak bertahan semenit pun. Ketika kepala tim keamanan melihat ini, ekspresi wajahnya mau tidak mau berubah. Saat berikutnya, dia melangkah keluar dan mendekati Martis dalam sekejap, melayangkan 1 pukulan. "Cepat sekali!" Martis memaksa lengannya menyilang di dadanya, tinju lawan mendarat di lengannya, dengan suara keras. Tinju yang kuat mengenai, dia mengeluarkan geraman teredam dan terhuyung ke belakang tanpa sadar. Melihat saudara baiknya menderita kerugian, Zilong bergegas keluar tanpa suara, kakinya yang panjang berubah menjadi cambuk panjang dan menyapu ke arah kapten keamanan. "HMPH!" Kapten keamanan mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki Zilong, menyebabkan semua kekuatan Zilong menghilang. Kemudian, dia terlempar dari udara tipis dan jatuh 7 atau 8 meter jauhnya. Setelah dengan mudah menyingkirkan Martis dan Zilong, kapten keamanan membidik Eren, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Eren.
Tapi pada saat ini, Eren mengangkat tangannya dan menamparnya. Bang! Kapten keamanan ditampar begitu saja, mulutnya menyemburkan darah saat dia masih di udara. Ketika mendarat lebih dari 10 meter, dia benar-benar tidak sadarkan diri. Melihat adegan ini, baik Zilong dan Martis diam-diam berkata dalam hati mereka, guru memang seorang master, orang yang memukuli mereka begitu tak berdaya dan pingsan dengan satu tamparan. Pergerakan di luar telah membangunkan seluruh keluarga Zulkari. Di bawah perlindungan 4 master seni bela diri, Hufra memimpin semua orang keluar dari aula villa. Quenti dan Bisma juga ada di kerumunan. Siapa kamu? Hufra memandang Eren dengan tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Melihat satpam terbaring di tanah, mata Bisma sedikit ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan tubuhnya agar Eren tidak melihatnya. Quenti juga mengenali Eren. Kilatan keterkejutan melintas di matanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Eren akan berani masuk ke tempat ini. Namaku Eren, apakah kamu memiliki kesan? Kata Eren tanpa tergesa-gesa. Kamu adalah Eren? Ekspresi terkejut melintas di wajah Hufra, kamu melarikan diri dari kantor polisi. Bah! Apa yang orang tua itu katakan? Mengapa guru kita melarikan diri dari kantor polisi? Kami berjalan keluar dengan cara yang bermartabat. Kata Martis sambil mencengkeram lengannya yang sakit. Sombong. Wajah Maurice menjadi dingin. Belerik, beri pelajaran pada orang bodoh ini. Ya, Tuan Muda. Sosok Belerik melesat dan menghilang di tempat, bergegas menuju Martis seperti embusan angin. Tapi saat ini, Eren melambaikan tangannya dengan santai. Bang! Belerik yang tubuhnya setengah di udara seperti ditabrak kereta api, dia melesat ke belakang, melewati kepala semua orang dan jatuh ke aula villa. Melihat pemandangan ini, hati 3 master seni bela diri lainnya menegang, wajah mereka menjadi sangat waspada. Belerik adalah seorang master cakra sejati, tapi dia benar-benar dikirim terbang oleh pihak lain dengan pukulan biasa, yang menunjukkan bahwa kekuatan pemuda di depan mereka setidaknya tidak sederhana.